kami juga siap mempertaruhkan satu kerbau untuk mengatakan belum ada yang kelar pekerjaan ini. Anggaran 500 miliar itu bukan bagian dari 2,7 T. Tidak ada yang menyatakan satu biji pun, satu bentuk pun yang menyatakan 2,7 T itu adalah kegiatan multi-years yang akan dicatatkan. Kalau dibilang jago justru dalam beberapa kasus itu justru dia sebenarnya sesuai dengan pernyataan dia di media yang bilang dia sudah 4 tahun dia tidak tahu apa kerjaan dia. Ya saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan proyek multi-years senilai 2,7 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara menganggap pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan proyek tersebut. Benarkah tudingan dari Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Utara ini terjadi? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Ketua Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Nezar Juli. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Bro Nezar Juli, Siap. apa kabar? Siap. Duduk. Izin kita duduk ya. Ya siap. Baik, Bro Nezar Juli. Siap. Ini masih terkait 2,7 triliun proyek multi-years. Benar, PSI menaruhkan satu kerbau. Wih, nggak habis-habis 2,7 nih ya. Satu kerbau kita siap. Tapi dalam menjalankan pemerintahan ini kan bukan persoalan taruhan. Baik. Tetapi aturan yang harus dijalankan. Makanya ketika ada yang mengatakan kerjaan ini udah siap, beberapa bagian saya siap menaruhkannya satu ekor kerbau, PSI menyambut dengan sukacita. Kami juga siap mempertaruhkan satu kerbau untuk mengatakan belum ada yang kelar pekerjaan ini. Ya. Begitulah Mas. Tapi kita harus mengulang juga nih, Bro. Dari awal PSI sudah mengingatkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya gubernur, Ya. bahwasannya proyek multi-years ini sudah menyalahi aturan, regulasi. Benar, Bro ya? Tapi Begitulah. tetap dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya. Kenapa membandel? Ini kan ibarat keyakinan juga ini. Ibarat keyakinan Mas Pras. Mereka berkeyakinan apa yang mereka laksanakan ini adalah benar. Dengan mengatakan bahwasanya di buku APBD ada nomenklaturnya, sementara kami dari PSI juga mengatakan tidak ada itu di buku APBD. Nah, untuk hal-hal yang debat kusir ini, maka PSI mengambil kesimpulan ya kita gugat saja ke Petun supaya jelas persoalan ini apakah ada di buku APBD apakah tidak ada, sehingga ya dengan kata lain kalau boleh bahasa gaulnya kita bilang ini Pemprov ini membandel dia, membangkang dia. Baik, kita harusnya satu-satu dulu dibahas nih, Bro. Ya, Harus kita kupas dulu. Kalau tadi sudah memberikan pendapat kenapa membandel pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan sebelumnya kita tahu PSI juga sudah melaporkan hal ini ke Petun. Sudah berapa kali sidang, Bro Nezar? Kami sidang sudah hampir 4 atau 5 kali lah gitulah, 4 atau 5 kali. Sudah replik duplik, sudah memberikan bukti-bukti dan memang sudah diterima bukti-bukti yang kami sampaikan kepada Petun. Dan bayangannya menang atau gagal Wajib, kalah? Kalau kalah? Kalau kalah ya berarti kita akan melakukan gugatan kepada Menteri Dalam Negeri ya atas peraturan Permendagri nomor 77 yang dikeluarkannya. Bagaimana dia menyikapi ataupun mengeluarkan peraturan oleh Mendagri tapi dalam bentuk pengawasannya itu tidak ada, khususnya di 2,7 T ini. Tapi sampai sekarang PSI masih yakin bahwasannya Petun akan dimenangkan oleh PSI.
Hakul yakin. 100%, 1000%. 100%. Enggak lah, kita hanya 1%, 99 milik Allah. Tapi meyakini menang ya. Yakin. Baik, Bro Nejar. Yang menjadi isu terhangat dan juga ini menjadi menarik sekali bagi publik adalah PSI menyatakan pemerintah seperti melakukan penipuan publik. 2,7 triliun sudah dijalankan dalam proyek multi-year, sedangkan PSI menyatakan bahwasannya saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki uang. Ada bukti, Bro Nezar? Terkait dengan uang ini, ya, kalau dia di buku APBD yang tercatat itu pekerjaan multi-years 2,7 T terdiri dari pembayaran di tahun 2022 adalah 500 miliar, 2023 1,5 triliun, 2024 700 miliar. Kalau di buku APBD seperti itu tercatatnya, ya itu berarti uangnya ada. Nah, yang sekarang kami temukan di buku APBD tidak seperti itu. Yang ada hanya kegiatan senilai 509 miliar yang penjabarannya bukan seperti apa yang dibuat oleh Pemprov Sum mengenai 2,7 T. Nah, artinya yang dicatat di buku APBD yang 509 miliar itu terdiri dari sebuah kegiatan regulasi yang seperti APBD biasanya saja. Ya, di luar itu tidak ada yang mengatakan 2,7 T. Ya, kalau yang ada seperti regulasi yang APBD biasa, ngapain mesti kita anggap Ya. bahwasannya yang tercatat itu adalah bagian daripada 2,7 T. Yang ada yang tercatat itu yang 509 miliar itu dengan beberapa kegiatan lelangkan saja secara umum, secara bagaimana proyek-proyek yang dilelangkan tanpa harus ada multi-years. Ya baik, Bro Nejar, ini kan proyek multi-years artinya bertahap. Tidak bisakah proyek tersebut misalnya seperti yang Bro Nejar sampaikan tadi di buku APBD ada sekitar 500 miliar. Ya. Nah, apa bisa ini dicicil di tahun berikutnya ditambah lagi, baru tahun berikutnya ditambah lagi sampai tahap proyek multi-years ini berjalan tahunnya? Nah, pemahaman penganggaran bukan seperti itu. Itu yang tercatat 509 miliar itu adalah kegiatan yang normatif, yang regular, yang mana ini bagian daripada Renja SKPD yang disusun bersama legislatif pada rapat Banggar. Bukan sebagai produk ya multi-years yang 2,7 T. Baik. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini pemerintahan Sumatera Utara berupaya mencuri momen bahwasanya apa yang tercatat di buku APBD itu adalah bagian daripada multi-years. Ya. Tentu tidak bisa. Karena apa? Syaratnya kan berkali-kali kita juga sudah bilang. Syaratnya itu multi-years. Yang pertama itu harus tidak boleh berakhir pada masa jabatan gubernur. Ya kan? Itu ada beberapa syarat. Ya, baik. Dipotong sedikit, Bro Nezar. Ya. Apakah bisa ketika memang kita tahu ada aturan di Kemendagri bahwasannya tidak boleh multi-years itu dilakukan ketika masa jabatan itu akan habis. Ya. Jika DPRD menyetujui, tidak bisa juga berjalan. Kalau DPRD menyetujui, itu harus dituangkan dalam sebuah bentuk perda, ya, yang mana sudah tentu perdanya itu kegiatannya harus selesai sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Ya. Artinya, kalaupun dia harus terutang 2024, tapi kegiatannya 2023 harus clear bulan 8, Ya. karena gubernur berakhir bulan 8. Ya. Nah, sekarang apakah itu ada di buku APBD hal seperti itu? Kan tidak ada. Dan sudah beroleh sendiri dalam APBD. Ya sudah kita lihat sendiri kan, dalam tayangan kita yang pertama dulu kan sudah saya bedah itu semua buku. Tidak ada hal seperti itu. Nah, persoalannya juga DPR juga tidak setuju. Kenapa?
Ya karena di KUA PPAS itu kan tidak ada yang menyatakan satu biji pun, satu bentuk pun yang menyatakan 2,7T itu adalah kegiatan multiyears yang akan dicatatkan di buku APBD sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Ya. Dan saat ini Bro Nizar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan groundbreaking. Asli. Dan Bro juga sudah mengetahui tentu kan sudah memantau mulai dari pencanangan anggaran sampai sekarang groundbreaking. Yakin Bro itu memang bakal ada realisasi pembangunan? Ya semangatnya sih boleh-boleh aja, semangat groundbreaking itu boleh-boleh aja. Kita boleh melihat sendiri ada beberapa groundbreaking yang telah dilakukan, groundbreaking sport center, habis itu groundbreaking jalan multi-years, dan ada beberapa lagi groundbreaking. Namun kenyataan dan faktualisasinya di lapangan itu seperti apa? Apakah hanya sebatas seremonial itu saja? Apakah gubernur hanya mampu untuk sebuah kegiatan seremonial yang sehingga dianggap opini masyarakat, gubernur yang bijaksana, gubernur yang pro rakyat, gubernur yang bijak dalam menggunakan anggaran, tapi ternyata semua hanya isapan jempol belaka. Berarti gubernur saat ini tidak pro rakyat, Bro Nizar? Saya bisa mengatakan tidak pro rakyat. Kenapa? Dengan tidak memiliki postur anggaran yang ideal di APBD itu tidak mencerminkan bahwasanya APBD kita ini perlu kepada rakyat. Ya. Belum lagi kalau kita mau memperdalam lagi, apakah kegiatan di dinas pendidikan itu sudah 20% dari APBD? Karena persyaratan undang-undang itu harus 20% dari APBD. Yang kedua, apakah kegiatan dinas kesehatan itu harus 10% dari APBD? Itu undang-undang yang berbicara, bukan saya. Baik. Kan gitu. Dan apakah persiapan pemerintah Sumatera Utara dalam menyambut Pekan Olahraga Nasional nanti akan dilaksanakan sudah maksimal? Apakah dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024 nanti anggaran untuk kegiatan itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah Sumatera Utara? Saya nggak melihat hal itu hari ini. Belum saya lihat hal itu. Jadi kalau saya bilang tidak pro rakyat, ya saya sah-sah saja, boleh saja saya dikomentari apa yang atas pernyataan yang saya katakan ini. Ya, baik Bro Nizar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara cukup berani Bro Nizar ya untuk mengatakan telah melakukan groundbreaking dan ini akan terlaksana tepat waktu pembangunan di Sumatera Utara. Isunya sebelumnya kalau Bro saat ini menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki uang sebesar 2,7T. Sebelumnya ada isu mereka ini pernah dijanjikan atau mendapat janji-janji bahwasannya akan dipinjami duit atau akan meminjam uang dari luar negeri. Benar itu, Bro Nizar? Ya kemarin ada seperti itulah Mas Pras isunya, bahwasanya pemerintah Sumatera Utara akan meminjam uang kepada Korea. Mereka mengusulkan ke Bappenas, ya, karena kan harus ada persetujuan Bappenas supaya uang dari luar negeri itu bisa masuk. 2,7T? Dia tidak 2,7T, mungkin 1T yang mau dipinjam kemarin. Baik. Ya, mungkin anggapan mereka hanya itulah kebutuhannya. Ya itulah untuk bagian dari sport center dan lain sebagainya. Namun seiring sejalan faktualisasinya, hal tersebut tidak disetujui oleh pemerintah pusat, oleh Bappenas. Yang mana mungkin bisa saja patut kita duga perencanaan dalam meminjam uang itu tidak terstruktur dan tidak tersistematik oleh pemerintah pusat dianggap, sehingga pemerintahan Korea ataupun pemerintahan pusat tidak mengizinkan pemerintah Sumatera Utara meminjam uang itu. Nah ini celakanya, ya artinya kita kalau mau meminjam uang sama orang, gak usah lah sama siapapun, nama bank lah kita bilang, sudah tentu mekanisme persyaratan-persyaratan itu kan ada. Ya antara lain mungkin harus ada persetujuan legislator antara eksekutif dan legislatif terhadap peminjaman itu. Dan juga mungkin pemerintah sudah dimasukkan ke dalam rencana strategis nasional yang tercatat di Bappenas, sehingga ini harus dimasukkan pada kegiatan APBD, buku APBD dulu sebelumnya.
Bukan ujuk-ujuk kita langsung minjam, enggak. Dan nggak dikasih lah, bro. Ya nggak dikasih, kenapa? Seharusnya perencanaan itu, pinjam-meminjam itu dimasukkan ke dalam buku APBD sehingga dipelajari oleh Mendagri, dipelajari oleh Menteri Keuangan, dan dimasukkan ke dalam Bappenas Perencanaan Nasional. Masa pemerintah Sumatera Utara nggak paham akan hal itu? Itu hal yang sangat simpel untuk dalam penggunaan ataupun permintaan pemakaian uang ke luar negeri. Itu udah standar. Baik, jadi pinjaman dari Korea tidak dapat. Lalu yang dianggarkan cuma 500 miliar. Ya. Kebutuhan yang ditargetkan mereka adalah proyek multi-year senilai 2,7 T. Lalu sisanya kira-kira bisa tidak didapat oleh pemerintah provinsi, atau ini hanya sekedar groundbreaking saja, tidak ada realisasi ke depannya, Bro Nizar? Ya, harapan saya memang ya, walaupun penganggarannya sudah babak belur, ya metode penganggarannya babak belur, udahlah, resiko itu nanti di ujungnya semua yang tanggung. Ya, kenapa saya bilang yang di ujung tanggung? Ketika BPK nanti melakukan temuan-temuan, ya, ketika nanti KPK nanti mengendus, itu bukan kita yang merasakan, tapi pemerintah Sumatera Utara yang merasakan itu semua dengan kontraktor-kontraktor sub ataupun pemenang proyek, ya, yang merasakan itu, bukan kita. Nah, tetapi yang Mas Pras bilang tadi dengan uang ada 500 miliar itu, saya nggak sependapat. Saya tetap berprinsip anggaran 500 miliar itu bukan bagian dari 2,7 T. Walaupun itu tetap banyak masyarakat, banyak pemerintah Sumatera Utara yang menganggap itu adalah bagian daripada 2,7 T, saya katakan tidak dengan tegas. Karena apa? Dengan pemahaman yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya miliki, itu bukan tercatat sebagai anggaran 2,7 T. Sehingga proses berikutnya, pembayaran berikutnya, ya saya juga nggak yakin dari mana uangnya. Hari ini saja untuk dimasukkan ke dalam KUA PPAS 2023 yang R nanti, sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita lihat apakah ada di KUA PPAS rencana pembayaran tahap kedua 1,5 T yang diusulkan oleh Pemprov ke legislatif. Sama-sama kita lihat. Kalau ini tidak ada, main sulap-sulap juga seperti yang di R yang 2022 nih. Baik. Ya, maka sedih kita melihat anggaran di pemerintahan Sumatera Utara ini. Ya. Tapi Bro Nizar, tidak hanya anggaran yang bermasalah sebenarnya, tapi dari target penyelesaian proyek juga nampaknya ada perubahan. Yang tadinya 67% harus siap, sekarang diturunkan menjadi 33%. Pesi, seperti apa melihatnya? Aduh, saya sangat sedih ya. Ini kalau saya lihat, ini semacam sudah kegiatan yang diatur secara sistematik, terstruktur dan masif. Walaupun legalitas adendum itu ada, dapat dilaksanakan, tetapi ini adalah merupakan sebuah kebohongan publik, ya, yang mana pada seharusnya ketika kegiatan 2,7 T ini dilelangkan oleh LPSE, menemukan seorang pemenang dengan metode pembayaran 500 miliar harus diselesaikan 2022, 1,5 triliun akan dibayarkan di 2023, dengan catatan di LPSE tahun 2022 harus selesai 67%, barulah pembayaran akan dilakukan di 2023 1,5 triliun. Dengan kata lain, 2022 hanya bisa mengambil uang 500 miliar. Ya, itu catatan penting. Sehingga tidak banyak kontraktor yang bisa ikut. Ya. Dengan nilai 67% berarti modal harus dimiliki kontraktor itu lebih kurang 1,8 triliun, dikurang DP yang diberikan oleh pemerintah Sumatera Utara 500 miliar, lebih kurang 1,3 triliun yang harus dimiliki oleh kontraktor. Sehingga hanya BUMN sajalah yang mampu. Kontraktor lokal seperti yang dijanjikan tidak bisa ikut. Tidak bisa. Bro. Nah, apa yang ditayangkan oleh LPSE itu sudah menjadi produk hukum Ya.
yang tidak bisa berubah-ubah lagi dalam pelaksanaannya. Nah, kenapa sekarang ada adendum lagi menjadi 33% permohonan dan lain sebagainya? Kalaulah hal seperti ini dilakukan di awal, saya yakin kontraktor-kontraktor Sumatera Utara yang hebat-hebat pasti banyak juga yang ikut. Tapi dalam hal tersebut. Tapi bro, sudah dijanjikan juga sama gubernur dan juga sama dinas PU bahwasannya kontraktor lokal lah yang akan diberdayakan. Pembohongan publik juga. Sekarang gini, buka peraturan multi-years. Peraturan multi-years tidak boleh mensubkontraktorkan kepada kontraktor-kontraktor lokal. Ini akan menjadi temuan hukum. Buka peraturan multi-years. Yang boleh hanya di KSO kan, kerjasama operasional. Itu pun hanya 3 perusahaan, bukan untuk banyak perusahaan. Ini yang harus dicermati. Kadang-kadang pemerintah Sumatera Utara ini kita bilang nggak paham, tapi mereka ahli di bidangnya, kan gitu. Baik. Tetapi kita bilang ahli main tabrak sana tabrak sini. Nah, ini yang sangat kita sesalkan ya. Kalau tadi berbicara tentang regulasi, tidak boleh mensubkan lagi proyek. Aturan yang mana? Itu ada peraturan mengenai multi-years di peraturan lelang, peraturan tender nomor berapa saya nggak ingat. Baik. Itu nggak boleh disubkan. Tetapi di KSU kan boleh. Beda sub sama KSU itu harus paham. Bedanya apa, Bro Nejar? Sub itu memiliki beberapa kontraktor. Jadi setiap proyek itu bisa satu kontraktor. Kalau KSO itu kerjasama operasional, nggak seperti itu. Kita letakkan uang sama-sama atau bagi. Kau menangani daerah yang mana? Kau menangani daerah yang mana? Kau menangani daerah yang mana? Itu cuma 3 boleh KSO. Dan peraturannya seperti itu. KSO tidak boleh sub. Berarti apa yang dijanjikan oleh pemerintah bahwasannya kontraktor lokal boleh ikut, ini juga penipuan publik, Bro Nejar ya? Ya, kalau saya lihat ini memang pemerintah Sumatera Utara khususnya Dinas Bidang Marga ini sudah mulai kalang kabut, ya. Terbukti secara implisit lah kita lihat dengan meminta 33% dari 67, ya, dengan bingungnya menentukan KPA, ya, PPK, ya, dengan sampai hari ini pun saya rasa bagaimana mau mencairkan yang 500 miliar ini, karena tidak tercatat di buku APBD. Uang 500 miliar ini kalau dicairkan kepada waskita akan menjadi temuan BPK, ya. Pasti ya? Pasti. Karena BPK kan berprinsip mana yang kalian catat di buku APBD itu. Hanya itu prinsip BPK. Dia nggak usah memeriksa sana sini kok. Yang kalian catat bagian daripada multi-years yang 509 itu yang mana? Kenapa? Dengan banyaknya kerjaan-kerjaan yang terdiri dari 509 miliar itu, ya, seharusnya yang dicairkan misalnya persyaratan mencairkan proyek itu 20% DP. Ya. Hanya cuma bisa mencairkan 100 miliar lebih kurang, 20%. Dari 509 itu 100 lebih lah. Paling cuma itu yang bisa dicairkan. Sampai hari ini mereka kebingungan mau mencairkan uang itu. Silakan cek. Dan Bro juga sudah ngecek ya? Ya, kita sudah pantau, kita kan terus memantau nih kegiatan 2,7 nih. Kenapa? Kita konsen agar ini jangan terlaksana. Bukan kita nggak setuju. Ayo tahun depan mau sekaligus 1,5 triliun pun dianggarkan di Bina Marga, silakan. Baik. Nggak ada masalah. Mau 2 triliun pun silakan. Tetapi pakailah mekanisme. Pakailah mekanisme penganggaran. Ya, Bro Nejar, saat ini sejauh ini kalau di publik yang berani menyuarakan kontra terhadap proyek 2,7 triliun rupiah ini, proyek multi-years, hanya PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah. Banyak sekali anggota DPR, ada 100 anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara, tapi saat ini belum ada yang berani menyuarakan ini sebagai hal yang kontra. Apakah publik tentu bertanya-tanya, ini kan hanya mainan PSI ini untuk menaikkan pamor, kan gitu. Buktinya ada anggota DPR yang lain tidak menyuarakan ini, pro juga ke Gubernur Sumatera Utara. Apakah memang benar
ini dendam atau mainan atau ada sesuatu bro menyuarakan proyek 2,7 triliun ini? Ya kalau kami dari PSI, kalau mau dibilang menaikkan pamor, ya sah-sah saja. Ya kami ingin menunjukkan keterampilan dan kemampuan yang kami miliki dalam penganggaran. Sehingga kalau masyarakat itu beranggapan ini jualannya PSI, ya silakan saja. Karena memang ini musimnya tahun politik, kita mau menunjukkan, mau mengedukasi kepada rakyat bahwasanya seharusnya seperti ini loh anggota-anggota DPR. Seharusnya parlemen itu bijaksana dan bijak dalam mengkritisi anggaran. Ya persoalan kawan-kawan di DPR banyak yang diam, ada juga yang tidak sependapat dengan pemerintahan Sumatera Utara, tetapi relatif lebih sedikit. Ya. Dan itu juga tidak bersuara di media? Tidak bersuara di media, mungkin saya menduga karena posisi mereka tuh masih ada ketua wilayahnya yang harus mereka patuhi atas instruksi. Atau kalau ada yang berani ngomong, kita undang di eksklusif. Oh silakan. Untuk meneruskan apa perjuangan Bro Nizar ya? Ya. Bersama-sama ya, tidak meneruskan ya. Ayo. Tapi bro, ada indikasi mungkin anggota DPR yang saat ini duduk sudah menjadi, mereka mendapat siraman atau dapat pembagian ini dalam proyek 2,7 triliun. Itu wallahu alam bishawab. Kita nggak berani menduga terlalu jauh, tetapi ya rakyat buka mata buka telinga, silakan menyaksikan, mengikuti kronologis mekanisme yang namanya penganggaran di DPR, yang namanya rapat setengah kamar, rapat satu kamar, rapat berkamar-kamar itu kan ada, ya kan? Silakan memahami bagaimana parlemen itu bekerja, dan ya kadang-kadang juga pemerintah Sumatera Utara ini menindakbobokkan anggota-anggota parlemen, ya, dengan apa? Dengan memberikan kegiatan-kegiatan sosialisasi perda, dengan memberikan kegiatan-kegiatan kunjungan komisi, ya, dengan memberikan kegiatan-kegiatan pokok-pokok pikiran reses kepada parlemen, sehingga mereka terlalu sibuk mengurus hal tersebut. Sampai lupa apa yang dikerjakan oleh Sampai lupa apa fungsi dan tugas DPR. Fungsi dan tugas DPR itu ada 3. Pertama budgeting, ya, legislasi dan pengawasan. Ya, budgeting itu ya di Banggar dalam menyusun anggaran, legislasi itu di badan legislasi untuk membuat peraturan-peraturan daerah, baik dia ambien, udara, sungai dan lain sebagainya. Ya, yang ketiga pengawasan. Inilah salah satu bentuk pengawasan terhadap anggaran pemerintahan Sumatera Utara. Iya, Bro Nizar kan sempat duduk juga ya di periode sebelumnya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau penganggaran itu, ini kita masukkan di proyek multi years, pembagiannya seperti apa? Perbincangan ataupun pembahasan di DPR di Provinsi Sumatera Utara. Apakah memang kalau isu di publik kan, ini kan anggota DPR sudah ada rencana pembagian sesuatu nih dalam proyek. Setiap proyek yang disahkan mereka, apakah benar seperti itu, Bro Nizar? Jadi gini, penganggaran di parlemen itu awalnya masuk itu melalui KUA PPAS, ya. Karena komisi A, komisi B, komisi C, komisi D dan komisi E itu masing-masing memiliki counterpart. Counterpart itu mitra, ya. Komisi A itu bidang pemerintahan, komisi B itu bidang perkebunan dan minerba, komisi C itu mengenai SAMSA, PAD dan lain sebagainya, komisi D itu infrastruktur, dan komisi E itu Kesra. Jadi di KUA PPAS itu adalah usulan Bapeda dan Sekda oleh seluruh mitra komisi yang diberikan pagu indikatif. Pagu indikatif itu adalah plafon sementara. Misalnya gini, Bina Marga
kamu tahun ini saya kasih 500 miliar karena kemampuan keuangan kita sekian, nah, kan gitu. Oh, kesehatan kami kasih sekian. Ini disusun oleh Sekda dan Bapeda bersama gubernur untuk menentukan pagu indikatif di setiap dinas. Selesai rampung semua, itulah yang diusulkan kepada legislator. Baik. Dibahas di dalam sebuah rapat banggar. Ya. Di dalam rapat banggar, pimpinan dewan menyampaikan hari ini masuk, kita menerima ketua PPAS yang akan kita bahas. Dibagikan ke masing-masing komisi. Ya. Orang-orang yang terdiri beberapa partai politik yang berada di Banggar, kan nggak semua di Banggar. Dari beberapa Banggar membawa berkas tersebut untuk dibahas di komisi. Di komisi digodok. Oh, ini nggak setuju, ini untuk apa, ini untuk itu udah rampung di komisi. Setelah rampung di komisi, balik ke Banggar. Dibacakan, dibuka oleh pimpinan dewan, rapat kembali. Kami telah membahas perwakilan dari komisi A, kami mengalami gini anggaran kami perlu ditambahkan mengingat adanya kepentingan pilkada begini, maka di komisi A kami meminta anggaran KPU diberikan anggaran sekian. Misalnya di komisi B, mengingat dengan Pertamina pajak bagi hasil nih kami nggak setuju, banyaknya anggaran yang pajak bagi hasil nih kami minta agar PT Perkebunan diberikan penambahan modal. Masuk komisi C, misalnya bagian PAD, kami memandang pentingnya memungut samsat agar PAD kita bertambah lagi sehingga kita harus membangun kantor-kantor samsat di seluruh kabupaten kota sebagai perwakilan Dispenda, ataupun kita memberikan penyertaan modal kepada mitra kita Tirtanadi untuk memberikan distribusi pipa kepada rakyat, ini harus ditambah. Komisi D gitu juga, mengingat infrastrukturnya harus kita tambahkan, salah kita buatlah Multiers 2,7 begini begana. Komisi E, pentingnya rumah sakit untuk melayani masyarakat dan pentingnya BPJS untuk memberikan bantuan kepada rakyat. BPJS kita harus ditambahkan, PIB, PBI kita harus ditambahkan. Inilah yang dirapatkan di Banggar, diputuskan oleh pimpinan dewan. Toh, inilah yang kami minta dari parlemen kepada eksekutif. Baik. Eksekutif membahas. Oh, nggak bisa. Kami nggak punya uang, negara Pemprov hanya punya uang sekian yang kita tarik ini. Balik ke Banggar lagi. Sehingga akhirnya adalah kesepakatan anggaran, ya, diparipurnakanlah dalam sebuah nota kesepahaman antara Pemprov dan DPR. Baik. Ditandatangani oleh gubernur dan pimpinan dewan yang 5 orang. Ya, kalau kita melihat dari yang Bro jelaskan tadi, semua alur sudah cukup sistematis dan cukup terperinci ya. Sudah ada ruang-ruangnya yang membahas mana nih khususnya komisi-komisi apa yang menangani. Tapi saat ini kita melihat sedikit sekali anggota DPRD yang menyuarakan kesalahan dari proyek Multiers. Mereka tidak paham atau waktu di pembahasan di komisi sudah bermain mata? Ya, ini sebuah benang merah yang susah kita sebutkan ya. Kita bilang gak paham karena gini, anggota DPR ini adalah jabatan politik, jabatan politis, bukan taktis ya. Sehingga kemampuan berinteraksi untuk memahami sebuah persoalan itu secara politis tidak semudah seseorang mempelajarinya secara teknis. Kalau secara teknis itu mungkin 1 + 1 2. Tapi secara politis 1 + 1 berapa Bapak mau? Bisa 2, bisa 4, bisa 5, bisa 0. Berapa Bapak mau? Nah, inilah yang kadang-kadang ya benang merah itu terjadi ya. Berarti kalau melihat fakta yang ada, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi cukup jago untuk memainkan skenario ini. Sebenarnya ya perfecto. Ya, skenario ini ya menindak-bobokkan kadang-kadang ya. Kalau juga saya menjadi legislator,
tentu saya akan lebih naik-naik meja dalam mempertahankan idealisme itu tadi kan gitu. Dan di zaman Bro Nejar tidak ada seperti ini ya? Tidak ada. Ya. Tidak ada seperti ini. Ya, apa yang dicanangkan oleh gubernur itu selalu memiliki perencanaan yang matang oleh Bapeda, dan sudah tentu Biro Keuangan menyiapkan anggarannya. Tidak besar pasak daripada tiang. Ya. Saya bisa mengatakan besar pasak daripada tiang. Silakan aja lah lihat sport center, pembangunan rumah sakit yang katanya mau dibangun 5.000 kamar terhebat di Asia, mana? Tidak berjalan juga? Nggak berjalan juga. Groundbreaking jalan ini mana? Coba lihat aja ke Kutalim Baru, alat-alat berat udah pulang ke kandang semua. Ya kita kan bukan berbicara ilustrasi, tapi faktualnya seperti itu. Ya, jadi Bro Nejar juga sudah berani memasang taruhan ini ya. Ya. 1 ekor kerbau. Saya menunggu dari seorang sahabat saya yang hari ini menjabat Biro Keuangan, Baik. yang di beberapa media beberapa waktu lalu mengatakan 1 ekor kerbau dan saya menyanggupinya. Saya menunggu di sini kapan kerbau itu mau diantar ke tempat saya. Tapi mungkin tunggu menang dulu Bro. Tanggal 12 ya? Ya, kalau tanggal 12 itu nanti menang, mungkin bukan 1 ekor kerbau, saya minta Lamborghini. Kalau menang Biar dia Pak Onman Paris gini-gini dia. Baik. Gini-gini. Seandainya Bro, ini kita tidak tahu ada permainan apa dalam hukum biasanya. Kalau seandainya kalah Bro Nejar dalam tuntutan di PT UN, seperti apa? Bagaimana? Ya, kita akan berupaya melakukan upaya hukum kepada tingkat yang lebih tinggi. Kita akan melakukan gugatan juga kepada Menteri Dalam Negeri atas peraturan yang sudah dikeluarkannya. Kita juga akan ke Mahkamah Agung, kita upayakan atas Undang-Undang 30 tahun 2014 yang mengatur tentang multiers ya, sehingga intinya cuma satu. PSI mau menunjukkan bahwasanya kami yang di Sumatera Utara nih, yang khususnya di Indonesia juga pada umumnya, adalah orang-orang muda, orang-orang milenial yang memang memiliki pemahaman dalam pemerintahan yang cukup mumpuni, bukan asal kita tuduh ataupun kita sangka pemerintah Sumatera Utara berbuat curang dan lain sebagainya, tetapi secara faktualnya ya inilah jualan PSI, sah-sah aja mau pemilu. Baik, Bro Nejar, meskipun kita tahu bahwasannya proyek multi-years ini adalah gawean yang dijalankan oleh Dinas PU, tapi yang bertanggung jawab kan juga Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Apa yang ingin Bro sampaikan kepada Edi Rahmayadi? Ya, kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang kami hormati, ya, seharusnya Bapak menilai kami ini, PSI ini adalah adik-adik Bapak, anak-anak Bapak, yang memang siogianya kami itu sayang sama pemerintah Sumatera Utara, kami itu sayang sama Bapak beserta jajarannya. Kami nggak ingin di belakangan hari nanti terjadi persoalan-persoalan hukum yang seperti sudah oleh pemerintah Sumatera Utara, oleh gubernurnya. Dan ini kita juga nggak mau kepala dinas ini nanti membuang bola kepada Pak Gubernur selaku kuasa pengguna anggaran. Ya. Ingat pengalaman yang lalu, ketika kepala daerah bersentuhan dengan hukum, kepala dinas hampir rata-rata safe membuang bola kepada pimpinan. Ya, itu harus Bapak ingat. Kami ini sayang adik-adik Bapak. Bukan kami nggak sayang akan pembangunan, bukan kami nggak peduli akan pembangunan, tetapi kami ingin pembangunan yang memang betul-betul baik, sustainable, dan bermanfaat untuk rakyat serta untuk Bapak juga khususnya. Ya baik, terima kasih Bro Nejar. Oke, kita siap. tunggu juga Mas kabar di tanggal 12 Bro Nejar ya. Amin, mudah-mudahan kita sukses. Ya, demikian tadi saudara diskusi kita dan juga wawancara kita dengan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Nejar Juli. Ya saudara, proyek multi-years dengan nilai 2,7 triliun
yang dianggarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih menjadi polemik. Ada pihak yang mendukung Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk tetap melaksanakan proyek dengan nilai fantastis tersebut. Namun ada juga pihak yang tidak mendukung pasalnya. Mereka menganggap sejak awal proyek multi-years ataupun tahun jamak ini bermasalah dari sisi regulasi. Apakah yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sudut pandang pengamat anggaran melihat pro dan kontra proyek tahun jamak dengan anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat anggaran Elvanda Nanda. Apa kabar Pak Elvanda Nanda? Alhamdulillah sehat. Prasetyo Pak dari program eksklusif Aktual Channel. Izin Pak, kami boleh ngobrol sebentar ya? Duduk. Iya, Pak Elvanda Nanda. Iya. Saat ini proyek tahun jamak dengan anggaran 2,7 triliun rupiah masih menjadi polemik. Iya. Bapak mengikuti ya Iya. isu ini? Iya, saya ikuti. Kalau menurut Bapak, ada yang pro dan ada yang kontra juga. Tapi kalau Bapak melihat kajian spesifiknya dari sisi penganggaran ini, ada yang salah tidak Pak? Iya. Pertama saya melihat ini ada sisi gelap ya dari proyek ini. Pertama, gelapnya dari sumber dananya. Kalau kita lihat di APBD itu anggaran ini tidak akan tercover dengan jumlah segini. Nah, artinya dari sumber dananya ini. Nah, kalau di awal-awal Gubernur menyebutkan ini sumber dananya pinjaman, tapi kita tidak pernah mendengar selanjutnya dengan siapa meminjamnya. Apakah dengan pemerintah pusat atau pihak yang lain atau gimana? Nah, itu satu hal dari sisi sumber dana untuk yang 2,7 ini. Nah, kemudian keterbukaannya gitu. Nah, kita tidak melihat adanya mekanisme penganggaran yang lazim digunakan ya dalam penganggaran. Itu kan dibuka kepada publik lewat misalnya sidang-sidang di DPRD. Nah, kemudian disampaikan ke media dan macam-macam. Kenapa itu harus dibuka ke publik? Karena kalaupun itu hutang, itu kan dibayar dengan pajak rakyat, gitu kan? Nah, artinya kalau apapun yang digunakan anggarannya, tetap toh yang akan terbebani masyarakat, rakyat sumut yang akan membayar lewat pajak-pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Artinya tidak ada alasan yang 2,7 ini dibahas secara tersembunyi kepada pihak-pihak yang hanya sepakat saja, sementara yang tidak sepakat itu tidak dibuka gitu. Tapi nah, meskipun tujuan dari proyek ini adalah untuk masyarakat, infrastruktur pembangunan jalan. Ya, apapun penggunaannya, karena memang esensi dari dana publik itu dikembalikan kepada publik. Nah, jadi karena tujuan pembangunan itu kan memang dikembalikan ke rakyat, bukan untuk sekelompok orang gitu kan. Tapi pada prakteknya memang banyak justru ini diambil oleh sekelompok orang yang kuat di dalam keputusan-keputusan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Kenapa ya tiba-tiba ada pernyataan siapa yang tidak dukung pembangunan ini maka dia tidak usah dipilih gitu kan. Nah, ini kan seolah-olah ada memang masalah gitu. Siapa kemarin Pak yang menyebut itu? Ya, Gubernur waktu dia groundbreaking di Karo kan. Ya, jadi tidak ada, kalau ada artinya ada intervensi Pak ya dari Gubernur ya, mengancam ya. Iya, artinya begini, Gubernur membenturkan pihak-pihak yang menolak ini atau pihak yang mengganggu ini kepada masyarakat gitu. Ya. Nah, artinya misalnya ada sekelompok masyarakat yang tidak setuju, kemudian ada pihak-pihak yang tidak mendukung, maka akan dibenturkan kepada masyarakat yang membutuhkan pembangunan. Nah, jadi tidak seperti itu mekanismenya. Jadi
soal orang kritis itu hal biasa, kan memang harus dikritisi APBD itu. Harus dikritisi utang itu. Dan kalau yang salah pun tetap dikritisi, Pak ya? Tetap itu sebagai sebagai konsekuensi dana publik. Jadi harus ada kritik dari masyarakat, bukan kemudian dia bebas-bebas begitu saja karena uangnya sumbernya dari pajak rakyat. Nah, tentunya harus harus terbuka dalam pembahasan, dalam pelaksanaan rapat-rapatnya macam-macam, itu harus terbuka kepada publik. Tidak ada yang harus disembunyikan begitu. Ya. Tapi saat ini tidak ada juga yang meskipun ada yang protes tidak ditanggapi, dan proyek dari Multiyears sudah mulai dilaksanakan, Pak Elvanda ya? Iya, kalau saya baca di beberapa media, memang itu sudah dicanangkan, tetapi kemudian pelaksanaan belum terrealisasi ininya. Artinya masih memang kita tunggu apakah memang benar sudah ditenderkan, saya tidak tahu persis kalau soal itu. Tapi masyarakat yang penerima manfaat yang di daerah yang akan dibangun itu belum dibangun katanya, seperti itu. Ya, ada kekaburan juga seperti yang Pak Elvanda tadi sebutkan di awal. Kita tidak tahu nih. Dana ini awalnya dari mana ke siapa? Sejak awal sudah dikaburkan, Pak ya. Tapi kalau proyeknya tetap dilaksanakan, akibat kedepannya apa, Pak? Ya, pertama pasti kalau ke depan itu uangnya itu pinjaman, yang pasti membayar masyarakat. Iya. Iya, akan dibebankan kepada APBD. Jadi kalau misalnya masyarakat ini dibebani oleh pinjaman, itu kan berbeda sama dia ikut merencanakan, ikut menyetujui, ikut menikmati gitu. Itu kan berbeda. Kalau tiba-tiba disuruh menanggung hutang saja, ya kita ini sangat keberatan sebenarnya sebagai masyarakat. Tetapi kalau kita kemudian dari awal diajak urun rembuk, kemudian kita disampaikan bahwasanya ini sumbernya dari sini, nanti kita akan bayar hutangnya dalam jangka waktu sekian tahun, itu halnya berbeda. Kalau tiba-tiba yang sekarang ini semua serba gelap, semua serba tersembunyi, baik itu pembahasannya maupun sumber dananya dari mana. Ya, harusnya siapa yang terlibat, Pak, dalam sosialisasi tersebut untuk merembukan? Ya, pertama kan kalau memang itu idenya memang dari gubernur Sumatera Utara, tentunya kan itu dibawa dalam mekanisme pembahasan di legislatif gitu kan. Nah, ini kan dibuka kepada publik, wartawan juga bisa tahu dan segala macam. Nah, kan mekanismenya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah setuju prinsipnya, kemudian maka dianggarkan di dalam APBD, apakah itu dalam bentuknya hutang atau apa. Nah, setahu saya yang tahun anggaran jamak itu kalau memang dia sudah pasti, sebenarnya ya itu sederhana dia dibuat perdanya untuk misalnya dibuat dana cadangan atau apa, itu mekanismenya tidak terlalu sulit. Yang penting ada ada kejelasan pembangunannya, ada sumber dana dari mana, kemudian mau dibangun berapa panjang jalannya, di mana saja letaknya, itu kan harus terbuka. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Elvanda, beberapa waktu lalu Partai Solidaritas Indonesia menyebut bahwasannya Edi Rahmayadi sebagai selaku pimpinan utama di provinsi ini telah melanggar Permendagri nomor 20 yang menyebutkan bahwasannya seharusnya ketika ada yang membuat proyek Multiyears tidak boleh melebihi dari batas daerah yang dipimpinnya, masa jabatan tersebut. Tapi saat ini kita mengetahui kalau Multiyears ada sekitar kalau dilaksanakan artinya ini sudah melebihi batas dari jabatan Edi Rahmayadi. Kalau Pak Elvanda sendiri melihat dari sisi anggaran, apakah ini juga melanggar atau ini sah-sah saja? Iya, pertama kalau dari sisi kebutuhan masyarakat akan pembangunan jalan, itu kan memang sudah lama sebenarnya mendesak gitu kan. Nah,
sebenarnya ini bisa menjadi alasan bahwasanya pembangunan itu mendesak gitu kan. Nah, jadi bukan memang untuk kepentingan yang sifatnya tidak mendesak. Baik. Nah, jadi itu satu alasan yang memang sebenarnya bisa dijadikan alasan untuk disetujuinya proyek ini. Tetapi itu kan tergantung daripada mekanisme yang ada di DPRD. Apakah DPRD kemudian setuju dengan usulan tersebut dan kemudian memang mendukung, atau memang mereka saklek, udah nggak usah dibangun, menunggu selesai masa jabatan aja gitu kan. Itu bisa juga. Nah, cuma persoalannya kan DPRD tidak menilai seperti itu. DPRD penting uangnya bisa diperoleh, kemudian bisa diperoleh artinya bentuk pinjaman kan, kemudian dikerjakan. Nah, kenapa? Ini tahun politik. Ya. Atau jangan-jangan Pak ada cerita bagi-bagi kue di sini? Iya, pertama gini, ini tahun politik karena apa? Kalau misalnya 2023 nanti infrastruktur jelek sekali, ini yang akan habis mereka, akan dihujat oleh masyarakat. Klaim misalnya aja legislatif nggak bisa memperjuangkan jalan di sini gitu kan, atau gubernur kalau sudah di sini nggak bisa. Nah ini ada, sebenarnya saya melihatnya itu Titipan Pak ya berarti ya dari Enggak. legislatif ya? Iya, saya enggak, sama-sama punya kepentingan sehingga diloloskan gitu. Oke, kepentingannya selain selain memikirkan konstituen, mereka juga memikirkan ini ya, jangka pendeknya, yaitu ntar lagi pemilu. Nah, kalau kemudian mereka babak belur gara-gara infrastruktur rusak, nah itu kan akan menjadi bala buat mereka. Jadi dalam persoalan regulasi tadi itu bisa dikesampingkan sepanjang memang kebutuhan memang dijadikan alasan mendesak karena jalan yang sangat parah, rusaknya segala macam gitu. Nah, kemudian itu dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat di lapangan. Itu saya pikir lebih banyak ke sana dia dukungan tersebut ketimbang misalnya dukungan regulasi dan semacam itu yang kemudian diabaikan oleh mereka. Berarti ada niat terselubung Pak ya di balik jalannya proyek Multiyears ini ya? Pasti, itu kan sebentar lagi tahun politik 2023 pasti sudah mulai mereka turun lagi untuk memastikan itu, dan pembangunan itu kan bukan sekarang selesainya sampai 2023. Baik, itu kan dari segi kepentingan dari legislatif Pak ya untuk dapil mereka. Iya. Kalau keuntungan Edi Rahmayadi sendiri sebagai gubernur? Pasti dia kan juga mau maju lagi. Untuk apa? Jangan punya cacat ya di mata masyarakat. Di masa dia itu infrastruktur buruk kan, jalan berlubang segala macam. Nah, karena yang paling mudah dan paling nyata kan itu yang bisa ditunjukkan ke masyarakat. Nah, sehingga kalau diturun sekali lagi paling tidak namanya tidak jelek gitu. Itu dari sisi itu ya. Tapi dari sisi akuntabilitas anggaran, akuntabilitas pertanggungjawaban publik itu tidak benar. Tidak transparan Pak ya? Iya, tidak benar dari sisi mekanisme, dari sisi transparannya itu kan tidak benar. Kenapa tidak benar? Ya harusnya kan dijelaskan. Ini proyek yang 2,7 ini pinjamannya dari misalnya Korea, kalau dia pinjaman kan akan ada persetujuan pusat gitu kan, tidak bisa langsung Pemprov langsung datang ke Korea, enggak, dia harus ada persetujuan pusat. Baik, berarti kalau sudah disetujui berarti dia baru bisa minjam kan gitu. Baik, Pak Elvanda, berarti ada kemungkinan membuka celah hukum ataupun sanksi bagi Edi Rahmayadi terjerat kasus ke depannya? Ya kalau misalnya sumber dana tidak jelas, itu pasti akan ada celah. Karena apa? Karena kalau dari sisi pertanggungjawaban kan pasti uang itu kan harus diketahui sumbernya dari mana. Kalau tidak tahu, ya pasti apa uang pribadi, enggak mungkin. Kita pun jadi petanya kaya betul kan? Dia ini mau nalangin pakai uang pribadi, Pak ya? Iya, enggak mungkin. Baik, dengan 2,7 T, mungkinkah infrastruktur di Sumatera Utara akan bagus? Kalau dari dari yang dipaparkan itu hanya sekitar
nggak sampai 100% yang rusak bisa ditangin. Ada sisa berapa persen lagi ya? Kalau nggak salah 30% itu atau 35% itu yang belum bisa diatasi dari anggaran yang 2,7. Berarti Jadi, sisanya artinya sisanya tetap akan jadi PR bagi gubernur selanjutnya. gubernur, iya. Dan akan meninggalkan hutang juga. Iya, artinya jalan itu tetap akan menjadi persoalan yang rusak itu bagi gubernur periode yang akan datang. Baik. Nah, kemudian membayarnya juga akan artinya dia sudah terjerat hutang yang akan datang itu. Sebenarnya itu menjadi ketidakleluasaan gubernur yang akan datang untuk berkreasi membangun apa yang dibutuhkan. Kenapa? Karena beban hutang itu harus dibayar pada saat misalnya 2024, 2025 begitu. Ya baik, Pak Elvanda, kalau kita berbicara ke pemilu serentak di 2024, Iya. artinya mungkin tidak Edi Rahmayadi ataupun legislatif yang ikut dalam pelaksanaan ataupun berurusan dengan proyek multi-years ini akan terpilih kembali. Ya itu saya tidak tahu persis, tapi paling tidak akan lebih memudahkan bagi mereka untuk mendatangi wilayah daerah pemilihannya kalau daerah pemilihannya itu secara ini sudah dirawat, infrastrukturnya dirawat, kemudian hubungan reses dan semacam udah dirawat, itu akan semakin besar modalnya. Tapi kalau kemudian itu tidak dirawatnya, infrastruktur jelek, itu akan kecil kemungkinan mereka itu akan terpilih kembali, kecuali memang ada situasi yang lain. Tapi secara umum begitu. Baik, tapi kalau Pak Elvanda sendiri melihat Edi Rahmayadi ini memang jago dalam pengelolaan anggaran pemerintahan atau ini hanya desakan-desakan dari pembisik-pembisiknya saja? Kalau dibilang jago justru dalam beberapa kasus itu justru dia sebenarnya sesuai dengan pernyataan dia di media yang bilang dia sudah 4 tahun dia tidak tahu apa kerjaan dia. Sebenarnya situ saja sebenarnya. Jawabannya di situ. Sebenarnya dia nggak paham dengan tugas dia. Dan saya melihat memang dalam soal anggaran memang dia tidak paham juga mekanisme ininya penganggaran yang benar gitu. Misalnya dia itu kalau mekanisme penganggaran yang benar itu dia harus membangun komunikasi sama pusat soal karena kalau menganggarkan kemampuan daerah itu tidak akan mampu sumut itu membangun dengan luas wilayah yang seperti ini dengan dana APBD-nya. Kalau zamannya Eri Nuradi aja bisa tembus 13 triliun, tapi setelah Edi malah turun jadi 12 triliun. Padahal dulu tidak ada keleluasaan mengambil rupiah dari Pertamax ya. Yeah. Nah kalau sekarang ada, tapi justru kita nggak tahu persis. Justru nggak punya kemampuan saya lihat gubernur ini mengelola dana publik untuk mengkapitalisasinya lebih besar untuk bisa membangun Sumatera Utara. Justru kelihatannya semakin sulit, semakin tidak punya kemampuan dalam menggali potensi PAD. Baik. Nah itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Baik, terakhir Pak Elvanda, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara? Iya, sebenarnya saya tidak melihat cuman Edi Rahmayadi dalam artian tunggal. Dia ini kan sebenarnya punya wakil, punya kabinet yang sebenarnya dari sisi saya lihat sangat lemah gitu kan. Kenapa? Baik. Kalau kabinetnya kuat tentunya dia bisa berjalan secara baik. Tapi mungkin karena memang dari sisi kabinet dia pun bongkar pasang, kemudian dari sisi kabinet kemudian dia buat gantung-gantung, hanya buat pejabat sementara dan macam-macam. Ini yang kemudian tidak efektif sebenarnya pemerintahan yang model begini. Karena tidak ada kenyamanan buat SKPD-nya untuk bekerja secara baik. Karena model-model ketidakpastian yang begini, yang penting mereka cuma ambil aman gitu. Nah jadi pesannya saya pikir harus mereka evaluasi dengan waktu yang sangat singkat ini
paling tidak meninggalkan beban ke depan yang begitu besar. Baik, terima kasih Pak Elvanda atas waktunya bersama eksklusif. Iya. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu Pak Elvanda. Iya, terima kasih. Ya, baik, demikian tadi saudara perbincang kita dengan pengamat anggaran Elvanda Nanda. Saya Prasetyo. Sampai jumpa.